Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sin Fasyang, Sutra Teratai, episode 1182. Mengingat kembali pada sebab jauh dan kondisi mendalam dalam kehidupan lampau. Dengan ikrar agung untuk melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Sekarang Ananda mendapatkan peramalan dari Buddha, serta mendengar akan sebab jauh dan kondisi mendalam antara mereka. Kemudian mengingat kembali pada masa Buddha Dharma Gahana Byugyata Raja dulu, setelah diingatkan Buddha bahwa dia telah mendengarkan Dharma pada saat itu. Dia memperoleh kemampuan untuk mengetahui kehidupan lampau dan tahu akan hal itu. Dengan mengikuti ajaran sementara untuk memasuki perbendaharaan Dharma dari Buddha, akhirnya tiba di pantai seberang. Bersungguh hatilah, dalam ajaran Buddha, segalanya adalah tentang batin, maka kita harus melatih batin. Begitu sebersit niat pikiran menyimpang, maka akan membuat kita menyimpang sangat jauh dari Buddha. Batin kita harus diselaraskan. Dari batin orang awam, kita harus segera menyelaraskan ke arah yang dekat dengan batin Sang Buddha. Kalimat yang sering kita ucapkan, semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Sifat manusia adalah hampir sama pada asalnya. Tabiat yang membuat saling berbeda. Pada dasarnya, jarak antara Dharma dan kita sangatlah dekat. Hanya saja tabiat buruk kita sepertinya setiap hari mengucapkan kalimat ini, tabiat buruk. Tabiat buruk dipengaruhi secara berkesinambungan. Disebut tabiat buruk selalu berada dalam lingkungan yang demikian. Dipengaruhi secara terus-menerus dan dipengaruhi secara berkesinambungan. Seseorang dahulu, toilet kuno disebut lubang kotoran. Jika kita berada di dalam toilet tersebut sedikit lebih lama, kemudian saat keluar, orang-orang akan berkata, "Wah, tubuhmu berbau." Bau apakah itu? Seperti bau yang ditimbulkan setelah keluar dari lubang kotoran. Betul, bau yang timbul sesaat setelah keluar dari lubang kotoran. Ini dikarenakan berada di dalam lingkungan tersebut cukup lama. Bau yang ditimbulkan jika kita berada di rumah anggrek, yaitu rumah anggrek, bunga anggrek sangat harum. Jika cukup lama berada di dalam rumah tersebut, saat keluar, kamu tidak perlu membawa bunga. Dengan sendirinya, tubuhmu memiliki harum bunga anggrek. Prinsip kebenaran yang sudah pasti. Jadi sekarang kita sering mendengar, menghirup keharuman Dharma harus sering mendengar Dharma. Kita seharusnya bersungguh hati. Ananda melindungi dan menegakkan Buddha Dharma. Berharap Buddha Dharma dapat senantiasa berdiam di dunia. Prinsip kebenaran pada dasarnya abadi. Melalui pembabaran dari Buddha, prinsip kebenaran yang abadi ini berada di batin manusia. Dharma dari alam semesta dan alam Dharma ini, semua prinsip kebenaran ini dapat disimpan ke dalam batin manusia. Dapat digunakan oleh manusia, ini adalah prinsip kebenaran. Dharma yang berada di dalam batin kita dapat digunakan dalam tindakan. Ketika dalam kerumunan orang, setiap orang dapat menggunakan Dharma di antara orang, masalah, dan benda. Meskipun Dharma meliputi alam semesta dan alam Dharma, secara alami tersedia, tetapi orang tidak mengetahuinya, tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kegelapan batin terus-menerus meresapi diri kita sendiri. Batin diri sendiri senantiasa berada di dalam keserakahan, kemarahan, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Tidak paham bahwa kita harus berkeyakinan dengan sungguh hati. Tidak tahu harus memanfaatkan kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Memegang prinsip kebenaran ini dalam hubungan di antara orang, masalah, dan benda. Menggunakan Dharma ini, sehingga setiap orang kembali ke Dharma benar, demikianlah seharusnya jalan kehidupan kita.
Kita tidak akan memahaminya jika berada di dalam kegelapan batin. Buddha membangunkan kita, berharap sifat hakiki tatata kita, yaitu prinsip kebenaran yang alami. Kita setiap orang perlu membuka pintu batin kita, bersungguh-sungguh menerima prinsip kebenaran ini, menggunakannya di dunia. Dharma hanya sedemikian saja. Oleh itu, semoga kita tahu bagaimana melakukannya. Seperti tahun ini, Ceci sudah 50 tahun. Pada saat itu, begitu banyak orang, relawan yang senior memulai mengingat kembali masa lalu bagaimana pada awalnya ketika mereka giat bersemangat, ketika mendengar Dharma, ketika melakukan praktek dalam tindakan nyata, demikian juga ketika mereka kembali ke Gria Cingse, akan bernamaskara, bersujud dan memberi penghormatan sedemikian mendekati Dharma. Setelah dekat, lalu melakukan praktek dalam tindakan nyata. Dalam sekejap mata, belasan tahun sudah berlalu. Waktu sudah berlalu. 4 misi Ceci, misi amal, dimulai dari Taiwan yang merupakan negara asal, sudah tersebar di puluhan negara. Kita sudah bepergian ke hampir 100-an negara untuk memberikan bantuan. Lihatlah bagaimana waktu memungkinkan kita untuk menyelesaikan misi. Tapi waktu juga membuat kita menua. Ini adalah hukum alam ya. Ketika para komite dan Sucheng senior kembali ke Gria Cingse, semuanya memiliki perasaan yang mendalam. Untuk yang usia parubaya yang belum pernah mengikuti upaya giat dalam ritual namaskara akan mengenang kembali pada awalnya bagaimana relawan komite senior membimbingnya, menggambarkan bagaimana mereka yang demikian giat bersemangat. Kali ini mereka mulai melakukan perencanaan untuk berpartisipasi dalam ritual namaskara. Yang usianya lebih muda, semua orang akan merasakan keyakinan ini, melakukan praktek dalam tindakan nyata, memberi penghormatan melalui ritual namaskara, membangkitkan kepercayaan diri. Pada waktu yang sama juga memahami arah yang tulus dan bersukacita. Kali ini banyak anak muda yang usia menengah mengerti bagaimana melakukan perencanaan, membuat semua orang bersukacita. Kemarin mendengar anak muda dari bagian kerohanian kita mengatakan itu. Masih banyak komite Ceci, Sucheng, relawan Ceci masih memohon apakah masih bisa dilanjutkan. Meskipun peringatan ulang tahun telah berlalu, mereka berharap masih ada donatur mereka, masih ada relawan baru yang masih belum pernah mengalaminya, masih banyak orang yang belum pulang untuk ritual namaskara, berharap agar mereka dapat terus berlanjut. Saya berkata bahwa bernamaskara dan bersujud dengan tulus tidak terbatas pada waktu tertentu. Ini bisa dilakukan kapan saja. Ini adalah semacam keyakinan. Begitulah mempraktekkan dalam tindakan nyata. Tubuh kita juga harus mengungkapkannya. Bagaimana saya harus bersujud dengan tulus? Seperti relawan Filipina, mereka akan melakukan sekali seminggu atau 2 kali setengah bulan. Demikian mengadakan ritual namaskara sudah beberapa tahun. Demikian dari gerbang, mereka terus bersujud sampai ke aula Buddha. Ini adalah komite Filipina yang senior. Mereka demikian mempraktekkan dalam tindakan nyata. Kali ini, orang melakukan ini di seluruh dunia. Malaysia dan Filipina. Malaysia, mereka demi Waisak kali ini, mereka membangkitkan ikrar agung untuk melindungi dan menegakkan perbendaharaan Buddha Dharma, yaitu harus masuk ke kerumunan orang banyak, sehingga mereka membagikan undangan dari pintu ke pintu dan membagi kesan tentang masa celengan bambu, bahkan menyiapkan kata perenungan untuk dibagikan kepada setiap keluarga agar mereka bisa mengerti bahwa pemandian rupang Buddha adalah tidak membedakan agama, agar mereka bisa tahu tentang semangat Buddha. Ini adalah kebijaksanaan dan welas asih, yaitu mencintai dan melindungi semua makhluk di dunia. Jadi tidak membedakan agama.
juga menginspirasi orang agar memiliki konsep pelestarian lingkungan. Mereka telah menghubungkan semua ini secara bersama. Demikian mereka mengundang setiap keluarga, sungguh satu kesuksesan besar, baik Hindu, Katolik, Protestan, dan lain sebagainya, maupun Muslim. Relawan kita datang mengunjungi mereka semua. Benar saja, pada hari itu, ketika hari pemandian Rupang Buddha, kita dapat melihat pastor, pendeta, biarawati, dan pemuka agama Hindu. Semuanya datang mengikuti upacara pemandian Rupang Buddha. Bahkan ada yang membawa celengan bambu yang telah terisi. Dapat terlihat bahwa relawan kita biasanya menjalin hubungan dengan penuh cinta. Demikianlah cinta kasih dipupuk sedikit demi sedikit. Demikian inci demi inci membuka jalan ini dengan cinta kasih. Inci demi inci memperluas kasih sayang mereka. Lihat mereka, apakah dari Penang atau dari Kuala Lumpur ataukah dari Malaka. Setiap upacara yang berjumlah 6.000 hingga 7.000 orang, terutama upacara di Kuala Lumpur, ada beberapa kali upacara, semuanya sangat penuh keagungan. Ini diadakan di negara Muslim. Namun setiap tahun pada hari Waisak, kita dapat melihat upacara yang begitu agung. Juga ada banyak biksu, ada pastor, ada pendeta, biarawati. Ini sebuah upacara besar gabungan dari berbagai agama. Demikian mereka berbagi. Mereka bilang, Master katakan, ini adalah juga melindungi dan menegakkan Buddha Dharma. Sesungguhnya, pusaka Dharma dari Sang Buddha adalah mesti masuk ke dalam kumpulan orang banyak. Mesti menapaki jalan bodhisattva. Dharma harus dipraktekkan dalam kumpulan orang banyak. Mereka mendengarkan Dharma setiap hari. Mereka dapat memahaminya setiap hari. Kita juga melihat ini di Filipina. Di kota Ormoc juga demikian. Di perumahan Ceci, tidak hanya formasi mereka sangat agung, mereka juga tampil mementaskan bab kesalahan anak. Sutra Bakti Seorang Anak, drama musikal, dan peragaan isyarat tangan. Mereka mementaskan adaptasi sutra di sana. Mereka juga tampil menjalankan ikral. Dengan menjalankan ikral, semangat biksu Chen Chen mengarungi lautan menuju Jepang untuk menyebarkan Dharma. Ditunjukkan di Ormoc ini benar-benar bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Formasi untuk pemandian Buddha Rupang juga sangat agung. Maka ini sebenarnya menunjukkan ketulusan setiap orang. Bermula dari sebersih niat bersyukur atas budi Buddha yang demikian, bersyukur atas budi orang tua, juga bersyukur atas budi para makhluk. Budi Buddha, budi orang tua, budi para makhluk yang demikian. Di tempat itu dapat dipertunjukkan dengan begitu megah, benar-benar tidak mudah. Demikianlah melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Sedemikianlah sederhana dalam hal menyebarkan Dharma. Ketika orang memiliki kemauan, ketika semua orang memiliki cita-cita yang sama, bisa menciptakan pemandangan yang begitu indah, mereka bisa menyebarkan benih-benih kebajikan yang sama. Dapat tumbuh menjadi hutan bodi kebajikan. Coba dipikirkan, bukannya tidak bisa dilakukan. Selama Dharma memasuki hati kita, melindungi dan menegakkan, meletakkan Dharma yang kita dengar di dalam hati, melindunginya dengan baik, bukan hanya tanggung jawab Ananda. Itu adalah tanggung jawab setiap individu. Terhadap siapa kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Karena kita belajar Buddha Dharma, karena kita mempraktekkan Dharma, kita menerima dan meletakkan Dharma di dalam hati kita. Dipraktekkan dengan tubuh kita. Mempraktekkan di tengah masyarakat. Demikianlah melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma kita sendiri. Dharma harus disimpan pada tubuh jasmani kita dan mempraktekkannya di tengah orang banyak. Waktu bisa merealisasikan semuanya. Buddha Dharma bisa disebarkan di 5 benua yang besar di seluruh dunia. Pada waktu yang bersamaan, pada hari yang bersamaan,
Dengan cara seperti ini menembus keluar alam semesta. Dharma dari yang maha tercerahkan ini berada di dunia. Ini semuanya tergantung pada niat pikiran setiap orang. Niat pikiran manusia, seberapa jauh jaraknya. Nepal, Sang Buddha lahir di kerajaan Kapilavastu, yaitu Nepal. Dharma Buddha kita gunakan pada zaman kita sekarang, pada saat ini. Kita membabarkan Dharma di tempat ini dan dapat didengar serta diterima oleh orang-orang di seluruh dunia. Mereka mempraktekkannya, memasuki tempat orang banyak, menebarkan benih cinta kasih, benih kebajikan dari rumah ke rumah, tanpa membedakan bangsa dan agama. Semua orang dapat mempunyai sebuah arah yang sama. Ini adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah tidak membedakan suku dan agama. Ini adalah prinsip kebenaran sesungguhnya. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah ikrar agung yang sesungguhnya. Kita membangkitkan tekad dan membangun ikrar, bukan hanya Ananda yang mempunyai ikrar agung untuk melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Kita setiap orang juga seharusnya dapat melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Kita semua harus membangun ikrar agung ini. Pada saat zaman Sang Buddha, Ananda menerima pujian yang begitu penuh kasih sayang dan mendalam dari Sang Buddha. Jadi, dengan ikrar agung untuk melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma, sekarang Ananda mendapatkan peramalan dari Buddha. Ananda telah menerima peramalan dari Sang Buddha. Selain peramalan, kita juga mendengar Sang Buddha memberitahu Ananda tentang benih sebab jauh dan kondisi mendalam. Benih sebab sejak waktu yang sangat lama dan kondisi yang sangat mendalam. Ananda mendapatkan apa yang Sang Buddha katakan kepadanya dan mengingatnya kembali sepertinya mengingat masa lalunya masa lalu. Mengingat masa lalu pada era Buddha Dharma Gahana Byugyata, Raja Sang Buddha hanya sekedar mengingatkannya. Dia langsung tersadarkan. Kesadaran ini sifat hakiki yang demikian adanya yang semula sudah ada, memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta ini, senantiasa untuk waktu yang sangat lama. Beberapa kalpa 10 juta koti kalpa, waktu yang begitu lama dapat disingkat menjadi di depan mata saat ini. Ke dalam sebersih niat pikiran, ketika dia mengingat kembali memori ini, sama seperti kita sekarang berbicara tentang waktu yang lama, sekarang muncul di depan mata kita. Betul, mengingat ketika saya masih kecil, 60 atau 70 tahun yang lalu, 70 atau 80 tahun yang lalu, memori dari 70 atau 80 tahun yang lalu, dalam sekejap bisa ditarik kembali ke dalam pikiranku. Coba dipikirkan, ini adalah ingatan kita semua. Ingatan orang awam sekarang adalah kehidupan kita sekarang. Masa lalu kita, mari kita mengingatnya kembali. Buddha, orang yang tercerahkan, tidak memiliki batas waktu. Tidak ada penghalang ruang. Jadi, dengan satu pikiran yang tercerahkan, Ananda mengingat kembali era Buddha Dharma Gahana Byugyata Raja pada masa lalu. Sang Buddha mengingatkan Ananda. Ananda telah tersadarkan. Iya, pada masa itu. Jadi, setelah diingatkan Buddha bahwa dia telah mendengarkan Dharma pada saat itu, dia memperoleh kemampuan untuk mengetahui kehidupan lampau dan tahu akan hal itu. Jadi, dengan demikian dalam sekejap dia bisa mengerti. Jadi, bisa menjangkau waktu masa kalpa tak terhitung lamanya. Pada masa itu adalah dengan mengikuti ajaran sementara untuk memasuki perbendaharaan Dharma dari Buddha. Akhirnya tiba di pantai seberang. Dengan ini, dari mulai zaman dahulu kala, dari zaman Buddha Dharma Gahana Byugyata Raja, ataupun zaman Mahabhisna Jana Bibu Buddha, ataupun di zaman Buddha Chandra Surya Prabha. Di zaman dari kalpa-kalpa yang tak terhitung jumlahnya dulu, para Buddha memiliki ajaran yang sama.
Buddha-Buddha memiliki ajaran yang sama. Dharma yang diajarkan oleh Buddha semuanya adalah sama. Jadi dia terus mengikuti ajaran sementara. Karena setiap Buddha harus membimbing semua makhluk secara luas, akan menggunakan metode terampil mengikuti ajaran sementara. Sama dengan Buddha Sakya, dengan cara ini menggunakan yang kecil dan secara bertahap memasuki yang besar. Ini adalah mengikuti ajaran sementara untuk memasuki perbendaharaan Dharma dari Buddha. Inilah Ananda. Jadi, terhadap ajaran Sang Buddha, dia benar-benar bersungguh-sungguh, hingga akhirnya memahaminya dengan jelas. Sudah paham, dari orang awam yang kebingungan hingga menuju pantai seberang orang suci, ini adalah suara batin Ananda. Dia sendiri akan berpikir, karena itulah begitu Sang Buddha mengingatkan sehingga dapat mengingat kembali masa lalu. Kehidupan masa lampau ini, kalpa yang tidak terhingga dan tidak terhitung dahulu, melintasi waktu dan ruang yang sangat lama dan panjang. Kita juga sangat cepat melintasi waktu dan ruang. Niat pikiran kita selalu semraut. Waktu dan ruang yang kita lintasi, semuanya dilintasi dengan hati semraut. Sekarang, untuk saat ini, sedang konsentrasi untuk mendengarkan Dharma. Pikiran tidak bisa konsentrasi, selalu melintasi waktu dan ruang. Kejadian kemarin, kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, adalah orang ini, adalah orang itu. Batin kita adalah batin orang awam, selalu melintas, mengembara. Batin orang suci yang bisa melintasi waktu dan ruang adalah mempunyai kemampuan mengetahui masa lampau. Pada waktu dan ruang masa lampau, mempelajari ajaran Buddha di ladang pelatihan Buddha, memahami secara menyeluruh prinsip kebenaran, dari umat awam masuk ke orang suci. Waktu dan ruang inilah yang kita harus berlatih, melatih niat batin kita yang bercabang-cabang, melampaui ruang dan waktu dari pikiran yang bercabang-cabang. Kita harus senantiasa menariknya kembali. Segalanya tercipta dari pikiran. Harus menjaga sebersih niat pikiran ini dengan baik. Pikiran ini, jika pikiran kita saat ini tidak fokus, bagaimana bisa ada satu kekuatan, sebuah kekuatan yang tak terlihat, yang bisa menembus segala kebenaran sejati, menembus secara keseluruhan kebenaran sejati yang tidak ada wujud esensialnya. Waktu dengan sendirinya akan tanpa batas. Ini juga kebenaran, prinsip kebenaran. Waktu juga kebenaran. Oleh karena itu tidak ada wujud esensial, tidak terbatas. Ini yang harus kita pelajari, harus bersungguh hati. Mari, naskah sutra sebelumnya, kita lihat kembali naskah sutra sebelumnya. Ananda melindungi dan menegakkan Dharmaku, juga akan melindungi perbendaharaan Dharma dari para Buddha mendatang, mengajar, mengubah, dan mendukung pencapaian dari kumpulan Bodhisattva. Ikrar semulanya adalah demikian, sehingga memperoleh peramalan ini. Dikutip dari Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Demikian Ananda, bukan hanya saat ini di samping Buddha Sakyamuni, sebagai pelayan pelindung perbendaharaan Dharma, sebenarnya Ananda pada masa lalu juga demikian. Kedepannya juga sama. Kedepannya juga sama, bisa menegakkan dan melindungi perbendaharaan Dharma. Pada masa Dharma yang tak terhingga, dulu juga menegakkan dan melindungi perbendaharaan Dharma. Terlebih adalah juga menegakkan dan melindungi perbendaharaan Dharma di masa mendatang. Waktu yang sama, beliau juga sama, memberi banyak pengajaran dan bimbingan. Setiap orang mulai dari kecil sampai besar adalah dari kecil menjadi besar. Semua orang adalah menuju ajaran kendaraan besar. Ini adalah Bodhisattva. Hati Bodhisattva. Ini adalah kedepannya yang akan dibimbing Ananda. Dulu adalah demikian, yang akan datang juga demikian. Masih harus mengikuti banyak Buddha lagi. Juga sama, harus menegakkan dan melindungi banyak Dharma para Buddha. Mari selanjutnya dikatakan,
Ananda di hadapan Buddha mendengar sendiri akan peramalan baginya dan keagungan dari negeri Buddhanya. Harapannya sudah terpenuhi. Hatinya merasa maha sukacita sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Ananda sudah berada di hadapan Buddha, telah memperoleh peramalan dari Sang Buddha dan negeri Buddhanya. Negeri Buddha yang begitu agung, murni bagaikan lapis lazuli, ini adalah Ananda di tengah persamuan. Secara langsung, di hadapan Buddha, di hadapan Sakyamuni Bhagavan, mendengar sendiri Buddha memberi peramalan untuknya. Dan di masa mendatang, negeri Buddha di masa depan adalah demikian murni dan agung. Ananda di hadapan Buddha mendengar sendiri akan peramalan baginya dan keagungan dari negeri Buddhanya. Ananda di dalam persamuan menghadap pada Buddha, secara langsung mendengar Buddha memberikan peramalan padanya, serta betapa murni dan agung negeri balasannya. Setelah mendengar peramalan ini, kemudian sukacita dari Ananda. Sebenarnya sukacita akan apa? Ada dua hal. Pertama adalah bersukacita dikarenakan memiliki benih sebab yang mendalam. Benih sebab sangat mendalam, bisa bersama dengan Buddha Sakyamuni, bersama-sama di tempat Buddha Dharma Gahana Byuggata Raja, membangkitkan tekad di waktu bersamaan. Dengan Buddha Sakyamuni menjadi sesama praktisi, oleh karena itu tentu saja sangat sukacita. Ternyata Anda dan saya adalah sesama praktisi. Ternyata saya dan Sang Buddha adalah sesama praktisi di masa lalu. Tentu saja ini sangat menggembirakan. Di tempat Buddha Dharma Gahana Byuggata, Raja dalam waktu bersamaan mendengar Dharma dan membina diri. Hanya saja kesukaan dalam membina diri Sakyamuni Buddha bukan hanya mendengarkan Sang Buddha dan menegakkan Dharma. Dia kemudian masuk ke tengah orang banyak, mempraktekkan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Karena demikian, dia lebih awal mencapai kebuddhaan. Ananda hanya menegakkan satu hal, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan Dharma dan melindungi. Dia tidak masuk ke orang banyak untuk menjalin jodoh dengan para makhluk. Hanya demikian saja, namun bisa bersama dengan Buddha, membina diri dan membangkitkan tekad di saat bersamaan. Oleh karena itu, dia bersukacita, mendengar peramalan dan bersukacita. Pertama, bersukacita dikarenakan memiliki benih sebab yang mendalam, bersama-sama dengan Tata Gata pernah membangkitkan tekad pada masa Buddha. Dahulu Sang Buddha sudah pernah membuka dan menunjukkan masa lalu Ananda dan Buddha Sakya adalah sesama praktisi pada masa Dharma Gahana Byuggata Raja. Sesama pelajar, Ananda semakin bersukacita. Sudah sedemikian untuk waktu yang sangat lama. Niat pikiran bermula sejak masa itu. Ananda seketika mengingat kembali masa lalu. Rupanya sudah berada di dalam perbendaharaan Dharma Buddha yang berjumlah puluhan juta koti tak terhingga. Sudah pernah mengikuti begitu banyak Buddha. Sudah pernah mendengar pembabaran Dharma dari begitu banyak Buddha. Semuanya terserap dalam batin setetes demi setetes. Menembus tanpa rintangan, begitu teringat kembali, semua Buddha mempunyai ajaran yang sama. Puluhan juta koti Buddha, setiap Buddha ajarannya adalah sama, tiada rintangan. Kedua, bersukacita dikarenakan memiliki buah pencapaian yang unggul. Keagungannya melampaui sesama praktisi lainnya, bukan saja memenuhi harapannya sejak lama, juga merasa beruntung bisa mendapatkan apa yang tidak pernah diharapkan. Kedua, bersukacita dikarenakan memiliki buah pencapaian yang unggul. Bersukacita rupanya buah akan diperoleh pada masa yang datang. Adalah demikian istimewa. Keagungannya melampaui sesama praktisi lainnya, sesama pelajar lainnya. Sejak dulu, Sang Buddha memberikan peramalan kepada Sariputra seberapapun panjang usianya masih ada batasnya. Peramalan berikutnya sampai sekarang yang terdengar adalah seberapapun panjang usia ada batasnya. Ananda sendiri mendapat peramalan dari Buddha.
usianya tanpa batas, dan tanah negerinya sangat agung. Ini semuanya tidak dimiliki oleh orang lain, tetapi Ananda mendapatkannya. Bukan saja memenuhi harapannya sejak lama, selama ini harapannya dengan sepenuh hati dan segenap pikiran hanya pada harapan ini. Bukan hanya demikian, setelah harapan ini terpenuhi, selanjutnya merasa beruntung bisa mendapatkan apa yang tidak pernah diharapkan, sekarang sudah mendapatkannya. Walaupun sudah mendapat peramalan dari Buddha, namun sepertinya apa yang didapatkannya melampaui harapannya. Bukan hanya usia yang panjang, tanah negerinya juga agung. Para makhluk yang akan dididiknya semuanya adalah bodhisattva. Semuanya adalah praktisi kendaraan besar. Peramalan ini benar-benar berbeda sama sekali dengan orang lain. Maka tidak berani berharap banyak. Sekarang yang didapatkannya adalah demikian banyak. Buah yang demikian sangatlah istimewa. Buah yang akan diperolehnya kelak. Maka mendengarkan Dharma, melindungi perbendaharaan Dharma, rupanya pahala kebajikannya demikian besar. Memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta ini. Langit kekal dan bumi abadi, waktu yang tiada batas, ini sungguh sangat besar. Harapannya sudah terpenuhi, hatinya merasa maha sukacita, sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Merasa beruntung sebab harapan semula telah terpenuhi. Hatinya seketika terbuka dan jelas, memunculkan perasaan sukacita sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Harapannya sudah terpenuhi. Hatinya merasa maha sukacita sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Harapan semulanya sudah terpenuhi dan tercapai. Jadi hatinya seketika terbuka. Hatinya sudah terbuka sepenuhnya. Awalnya ia masih khawatir, semuanya sudah menerima peramalan, mengapa saya belum? Sekarang ia sudah menerima peramalan, dan ini sudah melampaui apa yang diharapkannya. Sehingga hatinya pun terbuka sepenuhnya, sehingga ia memunculkan perasaan sukacita. Hatinya penuh dengan sukacita, sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Segala yang ia peroleh saat ini adalah yang tidak berani ia pikirkan sebelumnya. Sekarang malah memperolehnya. Inilah kondisi batin Ananda. Ia pasti sangat bersukacita. Saya juga merasa gembira untuk Ananda. Awalnya bagaimana mungkin dia bisa mengharapkan perolehan yang begitu banyak. Namun Buddha memberikan sedemikian banyaknya, termasuk usia yang tidak terbatas, tanah Buddha yang agung, para makhluk yang mudah diajari dan disadarkan. Mereka sekali mendengar saja akan membangkitkan tekad agung. Saya benar-benar sangat mengagumi Ananda. Saya benar-benar sangat bersukacita. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, seketika mengingat kembali perbendaharaan Dharma dari para Buddha lampau yang berjumlah puluhan juta koti tak terhingga. Memahami sepenuhnya tanpa rintangan seakan didengarkan sekarang, juga sadar akan ikrar semulanya. Pada ketika itu Ananda berkata dalam bentuk syair yang dikutip dari Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sekarang ia sudah mendengar peramalan yang diberikan Buddha. Pada saat itu, seketika mengingat kembali perbendaharaan Dharma dari para Buddha lampau yang berjumlah puluhan juta koti tak terhingga. Bukan hanya perbendaharaan Dharma dari Buddha Sakyamuni, dengan begini ia seketika teringat akan masa lampau. Ia telah membina diri di bawah bimbingan banyak Buddha, di tempat Buddha melindungi perbendaharaan Dharma Buddha. Seketika mengingat kembali perbendaharaan Dharma dari para Buddha lampau yang berjumlah puluhan juta koti tak terhingga. Mengingat kembali masa-masa kehidupan lampau yang sangat jauh. Segala perbendaharaan Dharma yang didengar di tempat para Buddha. Perbendaharaan Dharma dari para Buddha yang berjumlah puluhan juta koti juga dinamakan Tathagata Garbha. Inilah prinsip kebenaran dari sifat Dharma. Sebab sifat Dharma menyimpan kebajikan bawaan yang tak terhingga. Sekarang mengingat kembali, masa lalu ini sudah begitu lama.
Kurun waktu yang sangat lama ini tidak dapat diukur berapa lamanya waktu tersebut. Di tempat para Buddha, Dharma yang didengar olehnya dengan yang sekarang dari Buddha Sakya, Dharma yang didengarnya dari Dharma Buddha, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Kedengarannya, semua Dharma Buddha itu sama. Jadi dalam perbendaharaan Dharma dari para Buddha yang berjumlah puluhan juta koti juga bisa dibilang sebagai Tathagata Garbha. Di sini dikuatkan lagi bahwa perbendaharaan Dharma dari para Buddha yang berjumlah puluhan juta koti, namanya juga disebut sebagai Tathagata Garbha. Kita semua memiliki sifat kebudaan. Setiap orang memiliki sifat tatata, sifat hakiki yang sejati. Sifat tatata, hakikat sifat tatata adalah sumber dari semua dharma dan prinsip. Tatata sejati, Tathagata Garbha adalah semua kebenaran sejati. Kebenaran sejati yang memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Tiada satu pun yang tidak tersimpan dalam batin kita. Batin kita pada awalnya setara dengan Buddha. Oleh karena itu, batin para makhluk yang dipahami oleh Ananda sama dengan batin para Buddha. Jadi itulah prinsip kebenaran dari sifat Dharma, sebab sifat Dharma menyimpan kebajikan bawaan yang tak terhingga. Makanya disebut sebagai Tathagata Garbha. Kebajikan adalah kamu harus pergi melakukan bersumbangsi. Kita awalnya memiliki sifat hakiki kebudaan. Namun, biarpun semua orang memiliki, karena tabiat buruk kita tidak mampu merealisasikannya. Tidak rela dalam bersumbangsi, kita tidak mampu bertoleransi, tidak bersedia membuka hati kita. Kita tidak rela untuk bertoleransi, karena ini kita hanya satu berhadapan dengan satu berhadapan dengan dua. Kita tidak mampu menembus puluhan juta koti Buddha. Seluruh ajaran dari para Buddha merangkul semuanya ke dalam. Sebenarnya semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Sebenarnya semua orang juga adalah Buddha, memenuhi prinsip kebenaran dari seluruh alam dharma di alam semesta. Kita bisa menyimpan semuanya pada saat bersamaan. Kita akan jelas dan paham semuanya. Inilah memahami sepenuhnya tanpa rintangan, seakan didengarkan sekarang, bahkan puluhan juta koti Buddha dari masa lampau. Perbendaharaan Dharma dari para Buddha dalam waktu sekejap, kita mampu menyerap semuanya. Biar berapa panjang pun waktunya, biar berapa banyak pun para Buddha yang sudah tercerahkan, semua ini bukan lain adalah kebenaran sejati yang memenuhi alam dharma di alam semesta. Semuanya ini bisa ditembus, memahami sepenuhnya tanpa rintangan, seakan didengarkan sekarang. Semuanya dipahami dengan jelas, tanpa halangan sedikit pun. Seakan-akan baru didengarkan hari ini. Seperti sekarang ini, Ananda berdiri di depan Sang Buddha. Hanya dengan satu pengingat Sang Buddha, semuanya dipahami dengan jelas, tanpa halangan sedikit pun. Tidak ada rintangan, mengerti setiap prinsip, tidak terhambat. Ibarat kita sekarang mengendarai mobil. Banyak mobil, sehingga terjadi kemacetan. Jika ada cara, kita tidak perlu mengendarai mobil, mengapung ke atas, melewati kemacetan, dan sampailah di tujuan. Sehingga rintangan apapun di jalan, pikiran kita tidak terhambat. Saya terburu-buru, saya ingin cepat sampai di sana. Kita pun sampai di sana. Seseorang telah menunggu saya di sana. Pemikiran kita, batin kita berlalu seperti ini, melalui banyak kondisi rintangan fenomena. Dharma tak terkondisikan di pikiran kita, telah terlewatkan dan sampai. Prinsip yang sama, maka tanpa halangan sedikit pun seakan-akan baru didengarkan hari ini. Sekarang Ananda berada di depan Sang Buddha dan mendengarkan Dharma, sehingga juga sadar akan ikrar semulanya. Pada ketika itu Ananda berkata dalam bentuk syair, juga sadar akan ikrar agung yang dibangkitkan pada masa awal dulu. Jalan ini adalah jalan lurus dari kebenaran tunggal pada ikrar semula.
Demikianlah Ananda. Mendengar dharma yang dibabarkan Sang Buddha sepenuhnya dapat memahami, bahkan mengingat kembali akan ikrar semulanya. Kalpa tak terhitung jumlahnya yang lalu, sudah berapa lama yang lalu, tanpa henti, terus membangkitkan ikrar untuk menerima dharma. Dengan hati Buddha masuk ke tengah para makhluk, untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Dharma ada karena adanya orang, maka membutuhkan adanya dharma. Inilah prinsip kebenaran mutlak, karena adanya orang-orang sehingga memiliki kerisauan dan ketidaktahuan. Para makhluk di dunia mengalami banyak bencana. Orang yang menderita sangat banyak. Oleh karena itu, belas kasihan Sang Buddha adalah untuk menyelamatkan para makhluk. Orang yang melatih diri, setiap orang adalah sama, memiliki ikrar yang demikian. Ananda juga berikrar demikian. Berharap para makhluk yang sangat banyak, ketika ketidaktahuan dan kekeruhan berharap dharma ini dapat membersihkannya, membersihkan kekotoran dan ketidaktahuan. Ini juga dia jaga dan menegakkan tekad dari perbendaharaan dharma. Jadi tekad hati ini dia sekarang telah pulih kembali. Sudah memahami, akan tetapi hanyalah menyimpan dharma ini tidak cukup, haruslah mempraktekkannya. Sekarang ini mulai menggerakkan, harus masuk ke kerumunan orang, dan waktunya untuk menerapkan. Namun masih seperti biasa, demikianlah Ananda telah memahami harapannya dulu. Sebenarnya, pada awalnya, demi membimbing para makhluk, tetapi waktu yang lama, suka mendengar dharma. Hanya dengan mendengar, satu pun dharma Buddha tidak ada yang bocor. Prinsip kebenaran selamanya di dalam batin. Dari kehidupan ke kehidupan, demikian mendekati Buddha. Tapi tidak mengerti untuk segera masuk ke tengah orang banyak. Sekarang Buddha Sakyamuni telah memberinya peramalan. Masa mendatang dengan sendirinya, dia akan masuk ke tengah orang banyak, lalu terus-menerus menasehati semua orang. Harus praktek ajaran kendaraan besar, membuat semua orang menanam benih kendaraan besar, maka dia kemudian mencapai kebuddhaan, tempat pencerahan semuanya bodhisattva yang mudah diajari. Begitu pikiran terbuka dan menjadi paham, inilah masa mendatangnya. Tetapi sekarang masih banyak, masih lama waktunya, makhluk yang sangat banyak, perlu jodoh untuk menyebarkan benih kebajikan. Maka karena demikian, Ananda merasa ini sangat penting. Pada ketika itu, Ananda berkata dalam bentuk syair, ini adalah kesadaran pikiran kita. Dulu sering mengatakan sampai kesadaran ke-8. Kesadaran ke-8 adalah kesadaran karma yang kamu perbuat. Karma baik dan buruk, tersimpan pada kesadaran ke-8. Bila bisa melampaui kesadaran ke-8, itu adalah kesadaran ke-9. Sama sekali murni, tiada hambatan, bisa melampaui waktu dan ruang, memenuhi seluruh alam dharma, mengenal ikrar semula sendiri. Sehingga jalan ini adalah jalan lurus dari kebenaran tunggal pada ikrar semula. Jalan ini adalah demikian. Jalan lurus dari kebenaran tunggal Ananda adalah mendengar Buddha menyampaikan tentang jalinan jodoh pada kehidupan sebelumnya, sehingga dapat mengingat kembali. Demikian mendengar, setelah mendengar, dia mengingat kembali. Mengingat kembali sangatlah penting. Ananda setelah mendengar Buddha menyampaikan tentang jalinan jodoh pada kehidupan sebelumnya, seketika dapat mengingat kembali pada kalpa lampau tentang perbendaharaan dharma dari para Buddha yang pernah dilindungi dan ditegakkan, serta ikrar semulanya untuk melindungi dharma. Serta menyadari kalau sekarang menjadi pelayan Buddha sebetulnya adalah metode terampil untuk melindungi dharma, sehingga dapat berdiam dengan lebih tenang pada jalan kebuddhaan ini tanpa keraguan lagi. Kalpa lampau, waktu yang sangat panjang pada dulunya,
Sehingga pernah demikian, melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma dari para Buddha dan ikrar semula untuk melindungi Dharma. Inilah cita-cita Ananda. Maka menyadari kalau sekarang menjadi pelayan Buddha sebetulnya adalah metode terampil untuk melindungi Dharma. Harus melindungi Dharma, sehingga baru dapat berada di samping Buddha, menjadi pelayan Buddha. Ini juga adalah metode terampil. Bila dia tidak mendekati Buddha, bagaimana bisa mendapatkan Dharma yang begitu banyak? Juga mendapatkan peramalan dari Buddha. Ini sebenarnya dia juga tahu, akan tetapi mesti melalui prosedur. Satu sentuhan langsung tersadarkan, sehingga telah tenang. Sekarang batin mendapatkan manfaat, lebih tenang lagi. Berdiam dengan lebih tenang pada jalan kebudayaan ini tanpa keraguan lagi. Batin Ananda tidak ada lagi mempunyai keraguan. Kita mempelajari ajaran Buddha harus bersungguh hati pada momen sekarang juga. Bersungguh hati. Batin jangan selalu melampaui lingkungan yang lain. Batin kita bila ditarik kembali ke satu niat pikiran, dengan sendirinya kekuatan kita, kekuatan pikiran, semangat, kekuatan semangat dengan sendirinya terhimpun. Tidak ada lagi yang menghambat kita. Singkat kata, melindungi Dharma, menegakkan Dharma, kita harus praktek nyata. Harus senantiasa bersungguh hati.